syuhada illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya nih Pak Bu izin duduk di atas kursi, bukan maksud untuk menggurui. Saya sadar di sini ibu-ibu, bapak-bapak ilmunya jauh lebih tinggi, pengalamannya jauh lebih luas dari saya. Maka dari itu di sini saya ibarat tanah yang kering, tanah yang penuh lubang. Ibu-ibu, bapak-bapak ibarat air hujan yang membasahi tanah yang kering, tanah yang berlubang. Artinya apa? Di sini saya menyampaikan sedikit ilmu. Jikalau terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Boleh nanti ditegur seusai ceramah ini supaya menjadi motivasi untuk saya memperbaiki dalam berdakwah ke depannya. Setuju jamaah? Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha perkasa. Yang kuat selain Allah lemah. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki, yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita berbagai macam bentuk kenikmatan, mulai dari nikmat yang kecil hingga nikmat yang besar, mulai dari nikmat yang terlihat oleh mata sampai nikmat yang tak kasat mata. Maka dari itu mari kita ucapkan syukur alhamdulillah. Sholawat berhanturkan salam selalu kita hanturkan kepada sosok suri tauladan umat Islam di muka bumi, sosok Nabi terakhir, Nabi sekaligus Rasul yang dapat memberi syafaat kelak di yaumil kiamah. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Habibina Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkanlah saya menyampaikan sebuah tausiah singkat. Kali ini saya mengambil tema tentang kenikmatan serta kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang nikmat, banyak sekali nikmat yang kita peroleh hingga saat ini. Mulai saat detik ini saja nikmat Allah terus mengalir, Pak, terus mengalir, Bu. Hingga nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada saat ini, kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yang mana tidak semua umat Islam dipertemukan kembali dengan bulan yang suci ini. Lalu apa kemuliaan pada bulan Ramadan ini, Pak? Banyak sekali, Bu, kalau kita berbicara tentang kemuliaan. Di antara kemuliaan tersebut, yakni adalah bulan Ramadan merupakan bulan ampunan. Sebanyak apa kita berbuat dosa selama ini, sebesar apa kita berbuat dosa, sekotor apa diri kita selama ini, ketika kita di bulan suci Ramadan memohon ampunan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imana wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mengerjakan puasa dengan penuh keimanan, mengharap balasan dari Allah, hanya mengharap balasan dari Allah, bukan balasan dari umatnya, maka kata Allah akan diampuni
dosa-dosanya yang telah lalu. Maka Pak, Bu, ini nikmat yang begitu besar yang sampai saat ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tak peduli sebelumnya kita berbuat dosa begitu banyak. Kalau dihitung dosa kita ini lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di pantai, jamaah sekalian. Lalu bagaimana ketika kita ini menghapus dosa tersebut? Alangkah sulit kita jikalau kita harus meminta maaf satu persatu dengan manusia yang telah kita buat dosa. Kita buat ia marah, buat ia tersinggung. Maka Maha Suci Allah, Allah ini sangat baik, jemaah sekalian. Allah ini sangat baik, Allah ini sangat mulia. Ketika kita banyak berbuat dosa terhadapnya, banyak kita berbuat dosa terhadap hamba-hambanya, tak perlu kata Allah kau temukan berapa banyak umat manusia yang kau berbuat dosa, yang kau buat tersinggung. Cukup kau memohon kepada Allah dengan taubat sesungguh-sungguhnya, taubat mengharap ridha Allah, maka akan Allah ampuni, kata Allah. Baik sekali Allah ini. Ketika kita berbuat dosa, sangat mudah Allah jikalau ingin mengazab kita, itu perkara yang mudah. Tapi Maha Suci Allah, Ia rangkul hamba-hambanya. Wahai hambaku yang selama ini buta akan duniawi, yang selama ini terus mengejar dunia, yuk kembali kepadaku, kata Allah. Memohon ampunan kepadaku, kata Allah. Memohon rezeki, mohon kesehatan kepadaku, kata Allah. Akan kuberi semuanya, kata Allah. Maka jamaah sekalian, Maha Suci Allah ini tidak pernah berhitung terhadap hambanya. Beda kalau kita meminta dengan hambanya Allah, meminta dengan sesama manusia. Dia terfokus akan duniawi, memanfaatkan kenikmatan, memanfaatkan harta yang dia peroleh selama ini, hingga ia lupa bahwasanya sebelum ia menerima harta tersebut, ia memohon kepada Allah. Artinya apa? Semua yang kita terima, semua yang kita peroleh hingga saat ini, itu adalah atas izin dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu jamaah sekalian, maka patutlah kita bersenang dan patutlah kita bersyukur hingga saat ini nikmat Allah terus mengalir pada diri kita, hingga kita dipertemukan bulan suci Ramadan. Alangkah merugi jamaah sekalian, alangkah sia-sia ketika kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, karena kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat, untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa malah. Yang seharusnya di bulan suci Ramadan, umat Islam ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena apa? Setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, seperti membaca Al-Quran, berzikir mengingat Allah, itu Allah lipat gandakan berkali-kali lipat amal pahala baginya. Jadi Anda termasuk golongan yang merugi ketika Allah berikan dia bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah kunci surga yang paling murah, yang paling mulia. Ibarat kalau kita di mall ini lagi diskon kunci surga nih Pak, Bu, lagi diskon murah nih. Tapi apa kita udah lebih dekat kepada Allah? Ketika Allah beri murah, ketika Allah beri berkah, ini aku beri kunci surga, silakan kau pergunakan dengan sebaik-baiknya, kata Allah. Malah kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak menguntungkan, hal-hal yang tidak berhubungan dengan akhirat. Maka apa yang ada di pikiran kita, maka apa yang ada di benak kita sebagai seorang muslim, jemaah sekalian. Maka dari itu, pergunakanlah nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Tak ada orang-orang yang bisa beruntung kita, tak ada orang-orang yang menginginkan suatu derita, dan Allah tidak akan menguji seorang hambanya di luar batas kemampuan hamba itu sendiri. Maka dari itu, jamaah sebagai bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari
mulai hari ini, mulai detik ini, mari kita meningkatkan kualitas ibadah kita, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak kita sedekah, tinggalkan dosa. Jangan sesekali kita manusia merasa bangga, gagah, perkasa, karena kita hanyalah manusia yang hina, lemah, tiada daya di hadapan Allah yang Maha Esa. Maka jikalau ada manusia yang merasa dirinya tinggi, yang merasa dirinya mulia, itu sungguh mereka jauh lebih rendah daripada mereka yang anggap remeh. Maka tak ada alasan kita untuk menganggap remeh orang-orang di sekitar kita, jemaah sekalian. Karena kata Nabi apa? Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, bukan ia yang memiliki harta yang berlimpah ruah, tapi apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Maka dalam suatu riwayat dikisahkan, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, di antara berjuta-juta umat yang ada di muka bumi ini, siapa umat yang paling beruntung, umat yang paling bahagia?" Hadis ini menjelaskan, jamaah sekalian, bahwasannya tidak menentu orang tersebut memiliki seluruh apa yang ia punya, seluruh apa yang ia inginkan, harta berlimpah ruah, di mana-mana kekayaannya punya. Tidak menentu yang memiliki kenikmatan yang Allah berikan selama ini. Tidak menentu yang menggenggam kebahagiaan, menggenggam ketenangan. Begitu pula sebaliknya. Justru orang-orang yang sederhana, yang menjadikan kesederhanaannya sebuah kebahagiaan, terus bersyukur kepada Allah, meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itu jauh lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Nabi menjawab pertanyaan dari seorang sahabat tadi? Syafa'at, 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 yakni golongan manusia yang mendapat syafaat kemudahan selama hidupnya sampai ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang terpenting itu ketenangan, kenikmatan, keberkahan. Percuma kalau kita sempurna, percuma kalau kita kaya, percuma kalau jabatan kita tinggi, tapi hidup kita semakin jauh dengan Allah. Hidup kita semakin gila duniawi, hidup kita semakin tidak mengingat akhirat. Maka sebaik-baiknya manusia ialah yang memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang ia peroleh, menjadikan barang bersyukur dan semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jamaah berhati-hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tausiah yang tidak begitu panjang, tausiah yang singkat ini menjadi barokah bagi kita semua, baik saya yang menyampaikan maupun jamaah yang mendengarkan. Semoga satu dua kata yang saya sampaikan dapat diamalkan dan berguna bagi kehidupan kita semua, baik itu perkara duniawi maupun akhirat. Setuju jamaah? Maka dari itu, jikalau saya terdapat kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf Bapak sekalian. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu kita juga terbatas dan kita akan melaksanakan buka puasa. Jadi sekali lagi saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampun.
Semoga keberkahan ini terus berlanjut, tak hanya sebatas sampai ini, namun kedepannya kita saling mengingatkan, saling mengalir keberkahan kita satu sama lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.